of Go, the final score 4-1, a triumph for artificial intelligence equipped with human intuition. The victory of a program over a human in the ancient board game Go has sparked intrigue and a few questions. Why is this important? And what's on the fuss? AlphaGo. This was the moment a computer called AlphaGo beat a master of the ancient Chinese game Go. Should we? It's not the first time a grandmaster's been humbled by a machine. But what makes AlphaGo different is that it's the first demonstration that machines can truly learn. Machine learning atau aplikasi dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan menggunakan teknik statistika yang menghasilkan suatu model otomatis dari sekumpulan data yang bertujuan untuk memberikan suatu kemampuan komputer untuk belajar. Oke, selanjutnya saya akan memberikan suatu kasus di mana atau bagaimana machine learning bekerja di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya saya menyukai lagu dengan tempo yang lambat dan intensitas yang rendah. Oke. Grafik berikut adalah memberikan suatu y-aksis adalah memberikan suatu intensitas rendah hingga tinggi, dan x-aksis itu akan memberikan suatu tempo yang lambat hingga yang cepat. Nah, berikut adalah suatu koordinat di mana saya mendengarkan lagu, dan warna hijau itu akan memberikan suatu lagu yang saya sukai, dan dengan warna yang merah lagu yang saya tidak sukai. Nah, di suatu kasus ada lagu yang tidak saya sukai dan bukan juga yang saya sukai. Nah, dengan berwarna abu. Nah, machine learning akan bekerja di mana berdasarkan data yang saya sukai. Nah, yang saya sukai lebih banyak dibandingkan lagu yang tidak saya sukai. Nah, machine learning akan bekerja dan memberikan suatu suggestion di mana memberikan suatu suggestion dengan lagu yang saya sukai. Nah, adapun lagu yang tidak saya sukai, jadinya machine learning akan memberikan suatu suggestion yaitu dengan lagu yang saya sukai dan beberapa yang saya sukai dan beberapa juga lagu yang tidak saya sukai, seperti itu. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang metode dari machine learning. Yang pertama adalah supervised learning. Supervised learning adalah metode di mana kita sebagai supervisi mengajarkan model melalui label data. Untuk mempermudah pemahamannya, saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Kita punya sebuah data yang dilabeli sendok dan garpu. Lalu kita input ke dalam model yang akan mempelajari sendiri korelasi antara gambar dengan label, dari segi bentuknya, ukurannya, dan lain-lain. Lalu ketika ada data yang diinput kembali tanpa label, maka model akan mampu memprediksi benda apa yang dimaksud dengan benar, karena algoritmanya melatih model untuk belajar dari sampel label yang telah diberikan. Supervised learning dibagi menjadi dua, yaitu classification dan regression. Classification adalah supervised learning yang memiliki output kategoris seperti yes or no, male or female, dan sebagainya. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi email. Ketika email masuk, akan digolongkan menjadi dua. Apakah email itu spam atau bukan? Nah, model akan mempelajari input yang telah diberikan, kata-kata seperti apa dengan format seperti apa yang bisa digolongkan sebagai spam email. Sehingga output yang dihasilkan, email sudah dibagi menjadi dua, yaitu email yang tergolong spam dan yang bukan. Regression adalah jenis supervised learning yang inputnya memiliki ketergantungan satu sama lain. Jika salah satu input berubah, maka input lain juga akan berubah dan menghasilkan output yang berbeda pula. Ilustrasi yang akan saya berikan adalah ilustrasi perubahan temperatur dan kelembapan. Di sini kita mempunyai dua variabel, yaitu variabel temperatur sebagai independent variable dan kelembapan sebagai dependent variable. Jika temperatur naik, maka kelembapan akan berkurang. Begitupun sebaliknya. Nah, model akan mencari tahu apa hubungan dan ketergantungan dari kedua variabel ini. Sehingga setelah dilatih, model akan menghasilkan prediksi kelembapan sesuai dengan temperatur yang ada. Metode dari machine learning yang kedua adalah unsupervised learning. Unsupervised learning adalah metode di mana model dilatih tanpa supervisi dan tanpa label data. Tidak ada training untuk model, sehingga model akan melakukan analisa sendiri dari pola yang ada dan memberikan respon. Kita gunakan lagi ilustrasi sendok dan garpu. Pada unsupervised learning, data tidak dilabeli. Dalam case ini, berarti ketika proses input, model tidak mengetahui sebenarnya apa sih objek ini. Model akan dengan sendirinya mengidentifikasi kesamaan yang ada dan mengelompokkannya berdasarkan kesamaan-kesamaan tersebut.
Unsupervised learning dibagi menjadi dua, yaitu clustering dan association. Clustering adalah di mana model membuat kelompok berdasarkan perilaku data. Agar lebih mudah memahaminya, saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Sebuah perusahaan telekomunikasi mempunyai pelanggan dengan frekuensi panggilan yang tinggi dan dengan penggunaan data yang besar. Model akan mengolah input data tersebut dengan cara mengelompokkannya, sehingga bisa dilihat bahwa kelompok pelanggan A memiliki frekuensi panggilan yang tinggi serta penggunaan data yang besar. Kelompok B memiliki frekuensi panggilan yang rendah dengan penggunaan data yang besar. Sedangkan untuk kelompok C memiliki frekuensi panggilan yang tinggi dengan penggunaan data yang kecil. Clustering ini digunakan oleh perusahaan untuk menentukan apa yang market inginkan, untuk memenuhi permintaan dari market dan menghasilkan profit yang sebesar-besarnya. Yang kedua adalah association. Association adalah model akan menemukan informasi mengenai variabel yang berkaitan dengan dataset yang besar. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh kedua rekan saya, machine learning akan memproses data yang diinput oleh user dan kemudian akan melakukan pengambilan keputusan yang relevan dengan data tanpa perlu diprogram secara khusus sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana machine learning berperan pada bisnis pada era sekarang ini. Nah, benefit pertama yang akan dirasakan oleh perusahaan adalah real-time business decision making. Setiap bisnis tentunya bergantung pada data konsumen yang mereka peroleh. Sebuah perusahaan boleh saja memiliki banyak data, tetapi menyortir data itu tentunya memerlukan waktu yang tidak sebentar. Machine learning akan membantu sistem mempelajari data yang telah ada dan membuat keputusan relevan dalam waktu yang lebih singkat. Dengan ini, machine learning akan membantu perusahaan tersebut tetap berada di depan pesaing-pesaing mereka. Yang kedua, recommending the right products. Machine learning models akan menganalisa riwayat pembelian atau riwayat pencarian penggunaan sebelumnya. Dengan begitu, secara otomatis mereka akan memunculkan lebih sering produk-produk tersebut atau opsi-opsi yang mirip dengan produk tersebut. Ini akan menaikkan insight dari pengguna atas keakuratan serta rekomendasi produk dan akan menaikkan daya jual dari perusahaan itu sendiri. Yang ketiga adalah interpreting past customers' behaviors. Seperti poin pertama yang telah saya jelaskan tadi, machine learning akan membantu dalam menganalisa data riwayat pembelian yang pernah dilakukan oleh pengguna sebelumnya. Dengan begitu, berdasarkan data terbaru dan juga data yang telah dianalisa, machine learning akan membantu perusahaan memprediksi perilaku pengguna ke depannya. Nah teman-teman, tadi kan teman aku udah kasih contoh kan tentang machine learning yang diterapkan di aplikasi. Sekarang aku juga mau kasih contoh nih penerapan machine learning di aplikasi-aplikasi lain. Yang pertama aku mau kasih contoh di aplikasi bidang jasa yang biasa kita pakai, sering banget nih kita pakai. Apalagi di masa pandemi kayak gini kita pasti sering pesan makan dari luar, terus pesan minum dari luar, pokoknya tahu sampai rumah aja. Nah ya aplikasinya itu Gojek. Nah kenapa sih Gojek bisa pakai machine learning? Kalian pernah nggak sih nyadar kalau misalnya kalian pesan di Gojek, nanti ada keluar tuh rekomendasi kalian pergi kemana, atau enggak rekomendasi rumah makan yang sering kalian pesan, atau rekomendasi tempat jajan yang sering kalian pesan gitu-gitu. Nah itu tuh salah satu dari machine learning, yaitu recommender system. Jadi recommender system itu kayak mengingat kita sering pergi kemana atau enggak kita sering pesan di mana. Jadi saat kita mau pesan atau kita mau pergi, dia bakal ngasih rekomendasi tujuan tersebut atau rumah makan tersebut, kayak gitu teman-teman. Terus ada lagi dari aplikasi marketplace, contohnya kayak Shopee, Bukalapak, Lazada gitu-gitu. Kalian kalau yang sering beli-beli online pasti tahu lah, di home tuh kan sering ada rekomendasi promo atau rekomendasi barang-barang apa gitu. Kalian pernah nggak sih kayak, wih kok barang yang aku pengen ada di home ya, barang yang aku lagi lihat-lihat kok ada di home ya gitu. Itu juga salah satu dari machine learning. Mereka bisa tahu apa yang kita pengen, apa yang kita cari, apa yang kita lagi sering lihat-lihat nih akhir-akhir ini. Mereka bakal rekomendasiin barang-barang itu di home mereka. Makanya kita kayak tertarik suka beli gitu. Itu juga pengaruh dari machine learning tersebut. Ya kan kalian seneng kan ya, kayak kalian lagi nyari apa gitu tiba-tiba ada di home gitu. Terus kalian cepet-cepet bisa cepet klik tanpa harus nyari macem-macem gitu. Yaudah sekian aja sih penjelasan dari aku, semoga bermanfaat ya teman-teman. Nah, machine learning ini bisa banget nih untuk membantu sebuah perusahaan agar perusahaannya dapat bekerja dengan efisien. Nah, apalagi untuk perusahaan yang bekerja di bidang transportasi, e-commerce, ataupun sosial media.
Salah satu perusahaan yang menggunakan machine learning adalah Instagram. Nah, salah satu penggunaan machine learning di Instagram adalah iklan-iklan yang ada di feed Instagram. Biasanya kita melihat banyak sekali iklan yang sesuai dengan kebutuhan kita, padahal kita tidak memasukkan input apapun ke dalam iklan-iklan yang kita inginkan. Nah, ternyata rahasia di belakangnya itu adalah machine learning. Jadi machine learning mempelajari apa saja kebutuhan kita berdasarkan pencarian-pencarian yang telah kita cari. Maka dari itu, machine learning menyesuaikan keinginan kita dengan iklan yang mereka tunjukkan kepada kita. Lalu, di laman Explore, itu juga menggunakan teknologi machine learning. Walaupun terlihat random, sebenarnya post-post yang ada di halaman Explore itu telah disesuaikan dengan kebutuhan kita ataupun hal-hal yang kita sukai berdasarkan like yang kita berikan pada sebuah post. Nah, machine learning menyesuaikan hal-hal yang kita sukai. Maka dari itu, di Explore terdapat banyak sekali hal-hal yang kita sukai. Nah, selain itu, machine learning juga berguna banget nih untuk keamanan di aplikasi Instagram. Contohnya, Instagram menggunakan machine learning untuk memblokir akun-akun bot dan juga memblokir akun-akun yang melanggar ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh Instagram. Machine learning mendeteksi data-data yang dapat diambil dari akun-akun tersebut dan memprosesnya bila ada seperti kejanggalan dalam akun-akun tersebut, sehingga akun tersebut dapat diblokir.